Apa itu ilmu ekonomi? Ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita mengatur dan mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sangat banyak. Cabang dari ilmu ekonomi ada dua, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Berikut penjelasannya. Mikroekonomi. Apa itu mikroekonomi? Secara garis besar, terdapat mengambil kata mikro yang berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil. Mikroekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan pilihan yang dibuat individu dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Individu dapat berupa pemerintah, perusahaan, konsumen, rumah tangga, bahkan suatu industri. Misalnya, jika pendapatan bulanan turun, apakah akan berdampak terhadap tabungan? Dan jika harga bahan baku naik, apakah akan berdampak pada harga produk? Hal tersebut yang akan dipelajari dalam mikroekonomi. Mikroekonomi berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran terhadap suatu barang dan jasa. Hal tersebut pasti berpengaruh terhadap harga. Oleh karena itu, mikroekonomi sering disebut dengan price theory. Mikroekonomi meliputi konsumen dan produsen, di mana mereka akan bertemu dan berinteraksi di pasar barang. Antara produsen dan konsumen memiliki hubungan kausalitas dan memiliki sifat yang rasional, di mana produsen menginginkan pembeli, yaitu konsumen, untuk membeli bahan dagangannya, sementara konsumen ingin mendapatkan kepuasan yang maksimal yang didapat dari harga yang telah dibayarkannya kepada produsen. Now let's moving to macroeconomic. Apa itu makro? Makro dalam bahasa Indonesia mempunyai arti besar. Dalam makroekonomi kita akan mempelajari tentang hubungan antar agregat ekonomi yang lebih luas, misalnya pendapatan nasional, neraca anggaran, inflasi, dan pengangguran. Dalam makroekonomi kita akan menganalisis terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian. To make it more easier, I have questions. Seperti mengapa bisa ada negara yang lebih kaya dibanding negara lain? Untuk itu, kenapa pemerintah tidak mencetak saja uang sebanyak-banyaknya? So, life will be more easier dan kita jadi bisa lebih kaya. So, I can say that ketika uang yang beredar itu lebih banyak dan tidak sebanding dengan jumlah produksi barang, maka akan dipastikan bahwa harga akan melambung tinggi naik hingga uang yang kita punya tidak lagi ada nilainya. Dan ini disebut dengan inflasi atau kenaikan harga barang yang disebabkan oleh penurunan nilai mata uang. Dan kenaikan harga barang ini akan diikuti oleh kenaikan harga barang lain yang mengakibatkan biaya produktif semakin meningkat, harga akan melambung tinggi, dan ketika daya beli masyarakat turun, maka ekonomi akan semakin lesu dan banyak perusahaan yang akan bangkrut dan gulung tikar. Dan ini akan menyebabkan pengangguran. Pengangguran ini akan mengakibatkan masalah-masalah baru seperti akan mempengaruhi kepada PDB atau produk domestik bruto yang merupakan indikator kemajuan ekonomi suatu negara. Dalam ekonomi makro terdapat dua kebijakan penting. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil guna merubah arus perekonomian suatu negara supaya menjadi lebih baik. Kebijakan fiskal memiliki dua instrumen penting. Yang pertama adalah pajak yang bersifat memaksa, dan yang kedua adalah belanja negara yang telah diatur di dalam anggaran pembelanjaan negara. Nah, selain kebijakan fiskal juga terdapat kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia selaku bank sentral guna menjaga stabilitas peredaran uang yang ada di dalam negara. Kebijakan moneter memiliki beberapa instrumen. Instrumen yang pertama adalah kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto adalah kebijakan yang diambil dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Apabila suku bunga bank dinaikkan, maka tujuannya untuk mengatasi inflasi. Apabila suku bunga bank diturunkan, maka tujuannya untuk mengatasi deflasi. Lalu yang kedua adalah kebijakan pasar bebas atau open market operation. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual atau membeli obligasi atau surat berharga milik pemerintah, seperti sertifikat Bank Indonesia, wesel, ataupun surat pembendaharaan negara. Lalu yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas minimum atau cash reserve ratio. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menambah atau menurunkan cadangan minimal kas milik negara. Apabila cadangan dinaikkan, maka tujuannya untuk mengatasi inflasi. Dan sebaliknya, apabila cadangan diturunkan, maka tujuannya untuk mengatasi deflasi. Lalu yang keempat adalah pengawasan kredit selektif. Pengawasan kredit selektif terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kredit ketat
yaitu tujuannya untuk mengatasi inflasi, dan yang kedua adalah kredit longgar yang bertujuan untuk mengatasi deflasi. Lalu yang terakhir adalah moral suasion. Moral suasion atau pembujukan moral dilakukan dengan cara pengadaan pertemuan langsung antara Bank Indonesia dan pimpinan-pimpinan bank umum dalam rangka untuk meminta bank umum melakukan langkah-langkah tertentu untuk mengatasi suatu masalah. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang ekonomi makro dan ekonomi mikro. Walaupun keduanya berbeda, namun keduanya saling mempengaruhi, baik mikro mempengaruhi makro ataupun sebaliknya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi yang menontonnya. Dadah!